Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami telah melakukan analisa terhadap perusahaan Louis Vuitton. Yang pertama, kami melakukan analisis internalnya. Kami menggunakan SWOT analisis. Pertama, strength, merek yang sudah sangat terkenal dan hadir secara global. Kedua, mudah dikenali melalui logonya. Kedua, kami melakukan analisis terhadap weakness-nya. Harga terlalu tinggi sehingga yang beli hanya dari kalangan elit saja. Kurang sensitif terhadap tren di negara asing. Terbatasnya keberadaan online dan penjualan online. Distribusi yang terbatas melalui toko. Ketiga, opportunity, memperbarui citra merek untuk menarik milenial dan Gen Z. Kolaborasi strategis dengan perusahaan lain yang memiliki segmen pelanggan yang sama. Terus kami melakukan analisis terhadap threats-nya, resesi global atau krisis keuangan, peningkatan popularitas produk fashion pengganti, banyaknya barang KW yang produksi dengan nama brand yang sama, kebijakan pemerintah tentang perdagangan internasional dapat melambatkan jalannya bisnis. Selanjutnya ada steeple analysis. Yang pertama itu sosial. Dalam bidang sosial, Louis Vuitton memiliki persepsi positif dan elit, terutama karena Louis Vuitton memahami perubahan tren gaya hidup konsumen di Jakarta dalam penyediaan produk sesuai. Yang kedua, teknologi. Dalam bidang teknologi, Louis Vuitton beradaptasi dengan mengadopsi teknologi e-commerce serta internet. Di bidang ekonomi, pajak barang mewah di Indonesia dapat mengaruhi harga dan keuntungan Louis Vuitton di Jakarta. Yang keempat, bidang environment. Di bidang environment, Louis Vuitton peningkatan kesadaran lingkungan dengan mengimplementasi praktik berkelanjutan agar meningkatkan citra perusahaan. Yang kelima, political. Jakarta sebagai ibu kota memiliki stabilitas politik yang relatif tinggi, mendukung operasi bisnis Louis Vuitton. Namun kebijakan biaya impor perlu dipertimbangkan. Yang keenam, legal. Dalam bidang legal, Louis Vuitton harus dapat memperhatikan perlindungan terhadap merek dan tindakan hukum untuk pemalsuan. 7. Ethical. Melalui keterlibatan sosial, Louis Vuitton dapat membangun hubungan positif dengan masyarakat lokal demi menambahkan citra perusahaan, seperti mempertimbangkan etika produk berbasis hewan seperti kulit. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang marketing STP. Segmentasi geografis. Louis Vuitton terletak strategis di daerah Jakarta yang penduduknya memiliki penghasilan tinggi. Segmentasi demografis. Louis Vuitton menargetkan individu dengan karir mapan dan daya beli tinggi. Segmentasi psikografis. Louis Vuitton berfokus pada konsumen di Jakarta yang memiliki preferensi gaya hidup tertentu dan eksklusivitas yang terkait dengan produk mewah. Segmentasi perilaku. Louis Vuitton memanfaatkan perilaku pembelian konsumen untuk mengoptimalkan penawaran produk dan strategi pemasaran. Yang kedua adalah targeting strategi. Targeting strategi mempunyai 2 poin. Yang poin pertama yaitu differentiated strategy. Louis Vuitton menerapkan targeting terdiferensiasi dengan menyesuaikan campuran pemasaran untuk berbagai segmen pasar di Jakarta. Poin kedua yaitu consumer-centric approach, memahami kebutuhan konsumen Jakarta menggunakan pendekatan berpusat pada pelanggan. Yang ketiga adalah positioning strategy. Exclusivity adalah Louis Vuitton menekankan eksklusivitas melalui koleksi edisi terbatas dan produk uniknya, menciptakan aura keunikan di mata konsumen di Jakarta. Yang kedua adalah superior quality. Kualitas dan kerajinan unggul menjadi tanda khas Louis Vuitton, membedakan merek ini dan pesaingnya dan memberikan alasan untuk harga tinggi pasar mewah Jakarta. Yang ketiga adalah brand heritage. Louis Vuitton menciptakan aura elegansi dengan di mata konsumen Jakarta dengan sejarah dan warisan mereknya. Yang keempat adalah innovative design. Louis Vuitton fokus terus-menerus pada desain inovatif membantu mempertahankan posisinya sebagai merek yang melahirkan tren di pasar Jakarta. Selanjutnya ada marketing mix. Produk strategi. Louis Vuitton di Jakarta tetap mempertahankan strategi produk dengan menawarkan produk mewah berbahan berkualitas tinggi. Price strategi. Harga Louis Vuitton secara konsisten menjaga kebijakan premium untuk mencerminkan status eksklusif mereknya yang diutamakan untuk pelanggan kelas atas, terutama pelanggan di Jakarta. Price strategi. Louis Vuitton
menjalankan bisnisnya di lokasi eksklusif Jakarta seperti di dalam mall. Toko-toko Louis Vuitton di Jakarta dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang eksklusif dan pribadi. Promotion strategi. Strategi promosi dan periklanan Louis Vuitton di Jakarta tetap melibatkan tokoh-tokoh terkenal, termasuk musisi, aktor, dan model terkemuka. Merek ini memanfaatkan hubungan dengan selebritis untuk menciptakan koneksi emosional dengan pelanggan. Analisa apakah 4P sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang pertama adalah produk. Produk Louis Vuitton sudah sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini karena produknya unik dan eksklusif. Yang kedua, price. Harga produk Louis Vuitton sudah sesuai dengan kebutuhan pasar. Karena penetapan harga produknya menggunakan value based pricing. Yang ketiga, place. Strategi distribusi dan tempat retail Louis Vuitton sudah sesuai dengan kebutuhan pasar, di mana Louis Vuitton hanya tersedia di toko retail yang terbatas demi berkontribusi dalam eksklusivitas yang ingin dicerminkan oleh perusahaan. Yang keempat ada promotion atau promosi. Strategi promosi dan periklanan yang dilakukan oleh Louis Vuitton sudah sesuai dengan kebutuhan pasar. Saran untuk marketing mix. Untuk meningkatkan marketing mix ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti yang pertama, diversifikasi produk dengan cara menambahkan variasi produk dengan berkolaborasi dengan desainer terkenal. Yang kedua, segmentasi pelanggan yang lebih luas, di mana Louis Vuitton dapat menjangkau segmen pelanggan tanpa menghilangkan kualitasnya. Yang ketiga, memanfaatkan pasar online dengan cara menggunakan platform e-commerce yang eksklusif. Sekian video dari kami. Thank you.